Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Anda menyaksikan video ini. Bertemu lagi dengan saya Kisami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini kita bersama dengan Pak Wo sama Biji ya. Ibu Lisa Indira ya. Indari. Nah, itu dia menderita diabetes ya. Kakinya sudah diamputasi ya, jarinya satu ya, jari tengah ya. Jari tengah. Ya. Jadi kesini nih karena memang badannya ngerasa sakit semua ya Bu ya. Sakit di daerah mana areanya? Sini ya. Nah, kalau yang sakitnya sih udah enggak ini lagi. Nah, yang ini. Ya, di area sini. Terus tidak BAB. Di anusnya itu sering nyeri seperti keremian enggak? Enggak, tapi kadang-kadang kalau berak kadang sakitnya di situ. Ngejannya, bahasa ngejan ya. Ngejannya, padahal itu sebenarnya titik kundalini yang paling vital. Kalau titik kundalini, maka sebenarnya coba diusahakan nanti buat teman-teman juga kalau ada yang menderita seperti itu, BAB-nya kan ngejannya susah segala macam. Jari jempolnya itu dilipat waktu membuang ya, yang sebelah kiri waktu membuang air besar. BAB itu jari ininya harus dilipat. Satu lagi, selama kita BAB, upayakan jangan singsing. Buang ingus dari hidung. Ya, usahakan itu atau berludah. Karena ada dua efek samping, percaya ataupun tidak, itu akan memang nggak ada kitabnya ya. Kalau yang sering berludah, giginya kadang-kadang bolong. Kalau yang sering singsing, larinya ke kuping, budak. Nah, ini satu pengalaman ya sebenarnya. Nggak ada kitab sucinya, nggak ada dalilnya. Cuman yang jelas apabila kita lagi ngejan atau segala macam, kita kadang-kadang mainin hidung, sing-sing, itu larinya ke kuping. Jadi dipanggil orang sebelah kanan oleh sebelah kiri, panggil sebelah kiri oleh sebelah kanan. Jadi itu rada budak ya. Reaksinya nanti ke sana. Sama kita sering berludah, itu akan merusak tiroidnya. Ya, tapi lah yang jelas larinya ke gigi ya, giginya pasti linu atau ini. Insya Allah yang di sini ya Bu ya. Nah, untuk sekarang saya hanya menggunakan teknik tapping ya. Tapping apa sih tapping? Tapping itu sebenarnya Ibu menerima dulu penyakit ini. Semuanya diterima dulu ya. Nerima. Mungkin inilah gurunya Ibu ya. Kita kan berguru sama siapa aja. Ada orang muslim kita, mungkin dia jadi guru kita dalam pelajaran hidup ya. Ibu jadi kena penyakit gula ininya segala macam diabetesnya, jadikan itu juga gurunya Ibu. Ya, namanya guru ya harus digugu dan ditiru. Berarti pola makannya harus nurut ya. Cara pola kesehatannya harus, karena dia gurunya kan. Kalau Ibu langgar ya Ibu melanggar gurunya kan. Ya diabetes ini anggaplah seorang gurunya bagi Ibu. Itu di dalam dunia spiritual. Apapun itu bisa menjadi guru kita. Karena guru adalah pengalaman. Nah, ini pengalaman Ibu kan di kitab sucinya Ibu, ya diabetes. Berarti itulah ayat pertama Ibu adalah diabetes dan Ibu harus menghindari semua pantangan-pantangannya. Ya, jaga pola makannya, pola tidur, sama pola olahraga. Kalau sistemnya itu juga berhasil, ya insya Allah sembuh. Karena ini kan, kalau kategori saya ini sumbatan. Sumbatan energi aja. Ya, sumbatan itu yaitu tadi karena kita sudah mendeteksi, bisa aja dari lingkungan ya, bisa aja dari diri Ibu juga kan. Jadi dia tersumbat akhirnya menyebabkan satu penyakit diabetes. Ya, ini sumbatan ini yang akan kita bocorin, tetapi sebelum itu kita harus menerima dulu dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Penyakit itu Ibu simpan dulu di dalam perut, semuanya digabungkan, ya, semua sakit Ibu jadikan satu pada saat narik napasnya. Nah, kita memakai pernapasan perut ya. Tapi mulut ditutup. Ya. Bukan pernapasan dada ya, misalnya. Jadi perutnya ya yang bergerak ya, bukan dada. Jadi untuk penyakit diabetes, usahakan olah pernapasannya pernapasan perut, tidak boleh menggunakan pernapasan mulut. Ya. Nanti di dalam olah tappingnya Ibu pasrahkan, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Ibu simpan dulu semua penyakit yang Ibu rasakan banyak di perut. Diamkan dulu, semua kumpulkan dulu, unek-unek segala macam, terus Ibu keluarkan yang semuanya ya.
Kempeskan perutnya, keluarkan. Insya Allah beban ibu tensionnya mulai berkurang. Tadi levelnya di antara 1 sampai 10, levelnya 3 ya. Nah, oke. Teman-teman semuanya, kita mulai dengan teknik tapping. Ya, tapping yang pertama, Bismillah dulu. Baca Fatihah. Saya ambil minum ya. Sebelum memulai teknik ini, sebelum dan sesudah ya seharusnya ya, itu lebih baik minum ya. Nah, buat teman-teman, saya terus terang tidak mengendorse satu merek ya. Seharusnya saya dibayar ini sama merek ini. Saya selalu pakai merek ini sih. Saya sangat-sangat memakai merek ini, tetapi saya yakin saya tidak mengendorse-nya ya. Usahakan nanti ibu pun minum air yang seperti ini ya Bu ya. Di rumah kalau air ada galon, usahakan yang merek ini. Ya, tapi kita tidak mengendorse-nya. Seharusnya yang punya merek ini, ya, merek biru ini harusnya bayar saya nih, channel saya nih. Coba ini Pak Bima nih, sama GM-nya ya, di AHES Tunas Wijaya selalu menggunakan ini nih. Ya, Ibu minum dulu, Bu. Udah habis baca Bismillah. Ya, ya. Bisa. Jadi buka itu Ibu juga nggak kuat ya? Seharusnya tadi dibiarkan. Saya mau latih. Ya udah nggak apa-apa. Ya, itu nggak buat ya. Udah berapa lama nggak kuat membuka itu? Udah lama. Udah lama banget ya. Tidak kuat membuka tutup botol ya. Nanti kita tes. Ya, itu uji tes saya tuh. Tapi kalau ngangkat-ngangkat kuat? Kuat ya. Oke. Di antara itu nanti Ibu begini ya. Ini itu di titiknya ada di sini, Bu. Lihat nih, Ibu. Nih, ini ada titik di sini. Ibu gini. Ya. Ya. Jadi ketok-ketok aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerima semua penyakit ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Diulangin Bu 3 kali, Bu. Ya. Nggak apa-apa. Mau nangis nggak apa-apa. Karena itu psikologinya, psikosomatiknya harus keluar juga Bu, tensionnya. Nggak apa-apa. Karena menangis itu adalah salah satu cara untuk mengeluarkan tension juga. Jadi jangan ditahan, nggak apa-apa. Saya menerima ini semua dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Itu yang harus ditekankan di dalam diri Ibu. Ya, boleh tutup mata nggak apa-apa. Ibu rasakan benar itu. Ya, 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 dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Oke. Nah, sekarang di sini Bu, Ibu ketok di antara ini alis ya, nih, ya, ya, iya ini alis ini ya, ya Ibu ketok agak kuat nggak apa-apa. Saya menerima penyakit ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Saya menerima penyakit ini ikhlas, pasrah dan bersyukur ya. Saya menerima semua penyakit ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Tarik yang panjang menggunakan hidung, napasnya. Ya, kumpulkan perut, keluarkan. Lagi, tarik lagi napasnya 3 kali. Ya, keluarkan lagi. Habisin ya Bu, yang di perutnya. Lagi tarik lagi. Ya, mulutnya ditutup. Karena dia kalau nggak ditutup, dia tetap udara itu masuk. Ya, diulang. Ya. Nah, tahan dulu, tarik lagi dalam panjang. Dalam hati Ibu ngomong, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Keluarkan. Ya. Sekarang di sekitar sini Bu, di pinggir sini Bu. Ya. Ya. Sakit kan? Sakit kan di situ? Saya tahu energi yang di situ yang sakit. Kalau yang ini belum. Ya, di situ yang sakit. Mata saya kadang-kadang Ya. sering nggak cerah. Ya, karena dia buram. Jadi gini Bu, kesadaran spiritualnya saya lihat tadi itu berkabut semua. Maka untuk menghilangkan kabut itu, Ibu tutup matanya aja, tutup matanya. Ibu agak kuat. Sengaja saya tidak menggunakan media tangan saya,
Karena untuk titik kekerasannya biar ibu sendiri yang kontrol. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Itu selalu disebut. Dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya, akan kalau saya yang kan terlalu kuat, Pak. Ya, saya menerima ini, dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya, lagi saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Sekarang di bawah mata, Bu. Bu, nih, pakai 2 jari. Nih. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan di tulang itu ya, Bu. Itu kan agak pedih itu. Ya. Ya, dia agak pedih. Saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan pedih itu, Pak. Semangat ya. Iya. Ikhlaskan semua dalam hati. Iya. Nangis-nangis gak apa-apa. Enggak apa-apa, ya. Keluarkan emosi dari semua. Iya. Gitu juga Pak. Ya, harus dikeluarkan, Pak. Kalau dia dipendam, dia akan menyebabkan satu tekanan batin yang lain, tension, ya. Itu namanya tension. Ya. Maka untuk mengobatin yang kayak gini, saya menggunakan teknik tapping ini. Nanti ada teknik shaking, ada teknik breathing. Breathing itu ya pernapasan, tadi kita menggunakan pernapasan. Jadi tiga metode yang saya pakai. Ya, saya menerima semua penyakit ini. Semua penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Nah, sekarang di sini, nih, ini yang kuat, ya. Saya menerima semua penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya. Semua penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima semua penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan semua video yang ditayangkan ini saya sudah izin dengan Ibu Lisa, ya. Semuanya sudah disetujui oleh suaminya juga, Bapak Aristoteles. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu edukasi yang baik untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and komennya, dan share kepada teman-teman yang sama menderita diabetes mellitus kering, ya. Insya Allah ini bisa membantu mengurangi istilahnya gulanya, kadar gulanya, juga bisa menyembuhkan. Kalau Allah berkenan, ini insya Allah sembuh, ya. Yang ini ya, Bu. Yuk, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke. Saya terima semua Penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya. Dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, sebelahnya, Bu. Di titik. Ini getah beningnya, Bu. Pak. Yuk, saya menerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya. Iya. Penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Nah, sekarang Ibu gini. Ya, tempat yang sakit dirasa, Ibu yang sakitnya di mana? Yang itu tadi. Itu agak di ini. Ya, itu. Terima penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Ya, jadi ulang balik. Saya menerima semua penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Oke, sekarang ini, nih. Saya menerima ini, Bu, ya. Nih, ya, yang kuat. Saya menerima penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur, ya. Ya, 3 kali. Ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Saya menerima penyakit ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Sebelahnya. Ya. saya terima semua penyakit ini Dan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Nah, sekarang tangannya begini, Bu. Lemas, mulutnya ditutup rapat, ya. Ibu rasakan semua penyakit Ibu tarik yang dalam, panjang, ya, lembut tapi, ya. Lembut, panjang ke dalam, kumpulkan di perut, ya. Setelah kumpulkan di perut, Ibu keluarkan semua niat mengeluarkan semua penyakit Ibu. Ya, coba dimulai. Ya. Ya. Tarik napas lembut tapi panjang ke dalam. Ya, ke perut, ya. Terus keluarkan lagi, jangan terlalu dipaksa, ya, semampunya, ya, semampunya. Karena di dalam metode saya tidak ada memaksa untuk sembuh. Semakin Ibu memaksa pengen sembuh, semakin Ibu dapat tension, dapat tekanan, ya. Jadi lepaskan, dalam bahasa saya itu letting go, ya, melepas, ya. Jangan juga kepengen sembuh juga, jangan. Terlalu Ibu pengen sembuh malah dia mengikat.
ya mengikat sesuatu penyakit baru lagi nanti. Ya, beban pikiran yang benar nggak Pak? Nah, itu alami aja, tariknya, ingat mulutnya jangan dibuka, jangan, tutup rapat mulutnya. Ya, buat teman-teman semuanya yang kepengen sembuh segala macam, kalau memang lagi menderita penyakit, usahakan jangan dulu ya terlalu fokus pengen sembuh, pengen cepat sembuh tuh jangan, karena itu akan menyebabkan apa? Penyakit baru yang namanya psikosomatik, ya tekanan baru. Akhirnya malah menyebabkan penyakitnya bertambah parah, bukan bertambah sembuh. Ya, coba tarik dalam pelan ya, tapi dalam panjang. Tapi jangan dipaksa. Kalau sudah mentok, ya tahan dulu sebentar, keluarkan. Coba lagi dulang. Sampai bisa ya Bu, sampai kosong. Nah, ini teknik namanya manekung. Dalam bahasa Jawa manekung, teknik olah napas ya. Saya namakan breathing ya Pak ya. Ya, keluarkan lagi, oke, sampai benar-benar lega. Tarik yang dalamnya sekali lagi, coba panjang, tarik, jangan terlalu paksa. Yuk, ya tahan sebentar, keluarlah semua penyakit dalam hati aja ngomong. Nah, oke, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang saya tanya, tadi kan levelnya 1 sampai 10 ada di level 3. Sekarang Ibu rasain enak nggak? Iya. Hilang. Ya, alhamdulillah. Cuman teknik ini harus konsisten. Ibu bisa gunakan sesuka Ibu. Ya, paling bagus kapan sih gunakannya? Sebelum tidur dan bangun tidur. Bisa diranjang ya, kakinya di bawah tapi posisinya. Bisa duduk di lantai, tapi usahakan ya kalau bisa model begini. Diranjang, di pinggir ranjang, mau tidur, usahakan gini, Ibu tapping sendiri, atau Ibu lagi galau atau gabut lah ya. Ibu nggak usah fokus ke yang lain. TV, handphone semua singkirkan. Ibu berdoa kepada Tuhannya Ibu sendiri ya, karena walaupun kita sama-sama Islam wal Muslim, tetap lakum dinukum waliyadin. Ya, kadang-kadang sesama Muslim lain akidah Pak. Ya, ada yang satu akidah tapi iman lain juga kan gitu. Jadi usahakan yang Ibu yakinin, yang Ibu percaya di dalam diri Ibu sendiri, minta kesembuhan ya, minta ya. Tapi Ibu tidak boleh fokus terlalu, saya harus cepat sembuh, tidak boleh juga. Karena semakin Ibu fokus pengen cepat sembuh, akan mengikat penyakit yang baru, yaitu psikosomatik. Beban baru. Justru Ibu malah nggak sembuh-sembuh nanti. Ya tekanan. Jadi, ya udah lepaskan aja. Seperti Ibu narik napas, kumpulkan penyakit itu, keluarkan semua beban Ibu. Ya apalagi Ibu, maaf yang ngomong, yang saya lihat dari spiritual tadi, ada memang Ibu benci banget sama satu orang. Ya, dan itu yang sering di hati Ibu kayaknya dongkol banget sama orang itu. Dan itu coba dikumpulkan di dalam perut, dikeluarkan ya. Saya gak usah ngomong siapapun, itu Ibu yang tahu. Karena selama ini cuma dia terus yang kayak ada di jantung hati Ibu, kayaknya nyusakin Ibu ya. Nah, mudah-mudahan dengan mengeluarkan tension itu ya Pak ya, nah itu bisa keluar penyakit dari psikosomatiknya dan akan menyembuhkan diabetes mellitusnya. Oke, semua teman-teman semua, mudah-mudahan edukasi kali ini bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa ya subscribe, like and komennya. Salam Rahayu dari saya Kisami Haji.